Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Dalam Roma. Roma 1. Haleluya, puji Tuhan. Ini khotbah ini diberi oleh gembala pada waktu tema beberapa minggu yang lalu. Temanya adalah ini, tapi tiba-tiba dirubah lagi. Begitu ya Pak Gembala ya? Tadinya temanya ini, tapi dirubah lagi. Cuma saya nggak ikutin yang dirubah, saya ngikutin yang pertama. Saya mohon maaf, karena udah saya persiapkan. Jauh-jauh hari sudah saya persiapkan khotbah ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama buka dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama ya. Ada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan menipin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya baca ulang sekali lagi ya. Di ayat yang terakhir itu di dalam ayat 17 bagian akhir dikatakan firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Tema firman Tuhan hari ini judulnya adalah bertumbuh dalam iman yang benar. Bertumbuh dalam iman yang benar. Kita dibenarkan oleh pengorbanannya, oleh darahnya, oleh kematiannya di kayu salib. Dan yang terpenting, kita sudah memperoleh keselamatan itu. Pada saat kita percaya, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, pas pribadi, kemudian kita dibaptis, otomatis keselamatan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita masing-masing. Saya mau tanya, keselamatan itu bisa sirna nggak? Bisa hilang nggak? Bisa. Kalau kita berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, bisa hilang. Jangan ada. Seperti contohnya keselamatan itu seperti tiket pesawat terbang kayak kereta api kayak ya. Contoh aja nih ya. Keselamatan itu seperti tiket. Terus kemudian kita datang ke pelabuhannya untuk naik pesawat terbang, kita terlambat. Mau ditunggu oleh pilotnya atau pesawat itu? Udah, tinggalin aja, kita nggak pergi ke sana. Apa yang kita mau? Jadi artinya keselamatan itu bisa hilang kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi tolong pertahankan keselamatan itu sampai Tuhan menjemput kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena iman itu dahsyat, penuh kuasanya luar biasa. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 20, kalau kita mempunyai iman sebiji sesawi aja, pernah lihat biji sesawi kan? Itu kecil sekali. Tetapi kita punya iman, dikatakan firman Tuhan, sebiji sesawi saja, kita bisa bilang sama gunung itu, hei gunung, kamu dari situ pindah ke sini. Gunung Tuhan pindah. Hebat, luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga membuat orang Kristen itu mampu menghadapi segala masalah persoalan dalam hidupnya. Pergumulan apapun yang ada di hadapannya, itu dia mampu. Karena apa? Karena dia punya iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Membuat orang Kristen itu mempunyai kemenangan. Bahkan dikatakan di dalam Roma 8 ayat 37, kita akan menjadi lebih dari pemenang. Lebih daripada pemenang. Saya mau tanya kepada saudara, saudara mengerti apa artinya lebih daripada pemenang? Ada yang tahu? Contohnya aja ya, contohnya aja. Misalkan Pak Gembala nih, maaf, saya contoh aja nih. Pak Gembala melakukan pertandingan badminton pakai hadiah, pakai uang, hadiahnya uang. Terus kemudian Pak Gembala menang dalam pertandingan bola badminton itu, dapat hadiah uang. Terus uangnya dikasih siapa? Dikasih ke istrinya, Ibu Gembala dikasih. Jadi yang jadi apa? Lebih dari pemenang itu siapa? Bukan Pak Gembala, tetapi istrinya.
dia nggak perlu ngapa-ngapain, dia terima uang. Itu artinya lebih daripada pemenang. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita harus percaya sungguh-sungguh segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini. Kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh. Sebaliknya orang Kristen kalau tidak beriman, dikatakan firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6 bagian A, tanpa iman tidak mungkin orang akan berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara tidak punya iman, maka saudara itu tidak berkenan kepada Allah. Roma 14 ayat 23 bagian akhir dikatakan, dan segala sesuatu tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi apa arti iman itu? Iman itu di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa punya iman? Bagaimana iman kita itu bisa bertumbuh? Bagaimana iman kita itu bisa timbul? Harus dengar firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi harus banyak dengar firman Tuhan. Otomatis kita juga harus banyak baca firman Tuhan. Kalau kita sering baca firman Tuhan, otomatis iman kita itu akan timbul. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Suka baca firman Tuhan nggak di sini? Pasti suka dong. Ya, saya nggak usah bertanya berapa kali dah. Tapi yang penting, yang pasti, saudara suka baca firman Tuhan. Amin. Amin. Dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Karena dalam firman Tuhan itu lengkap semuanya ada. Waktu Matius 3:16 sudah Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Semuanya lengkap ada di situ. Oleh karena itu banyak orang Kristen mengaku mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepada manusia. Saya mau tanya, apa di sini ada orang yang mengandalkan kepada manusia? Ayo, ngaku aja. Mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuk dikatakan Tuhan. Tetapi dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami panasnya terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah kalau orang yang mengandalkan kepada Tuhan. Oleh karena itu saya ingatkan kepada kita semua yang ada di sini, saudara semua adalah saudara saya sendiri. Saya sudah menjadi orang GGP Curug. Jadi saya merasa bangga punya saudara seperti saudara yang ada di tempat ini, yang orangnya semua adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan hatinya tidak menjauh daripada Tuhan. Sungguh luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara mempunyai iman? Yang pertama, apakah saudara mempunyai iman? Amin. Belum kompak. Apakah saudara mempunyai iman? Amin. Saya senang senang apalagi Tuhan Yesus Kristus. Dia senang sekali mendengar perkataan saudara. Saudara mempunyai iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua pertanyaannya, apakah iman itu kelihatan atau tidak? Kelihatan atau tidak? Kelihatan dari mana? Nah, kalau saudara baca dalam Yakobus 2 ayat 18, kelihatan dari mana? Dari perbuatan kita. Amin. Dari perbuatan kita atau juga perkataan kita, itulah yang kelihatan oleh orang lain bahwa kita punya iman sungguh-sungguh dalam Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi harus disertai dengan
perbuatan. Amin. Saya kasih contoh orang yang punya iman yang luar biasa itu. Di dalam kita banyak contohnya. Dalam kehidupan hari-hari juga banyak contohnya. Tapi saya mau ambil contoh satu. Di salah satu negara Amerika itu tidak turun hujan, sudah 3 bulan tidak turun hujan. Sama sekali tidak ada turun hujan. Satu gereja yang mengumpulkan jemaatnya, semua jemaat, bahkan dia undang gereja-gereja lain untuk berkumpul bersama-sama di satu lapangan untuk berdoa bersama-sama. Gembala ada, majelis ada, jemaat ada, bahkan anak-anak juga ada. Kemudian ada seorang anak kecil umur kurang lebih 7 tahun. Dia bawa payung. Terus ditagorlah sama majelis. Enak, kenapa kamu bawa payung? Buat apa bawa payung? Majelis itu yang negor, bukan orang jemaat biasa. Terus dia jawab apa? Loh, kita ini berkumpul bersama-sama di lapangan kan berdoa bersama-sama minta apa? Supaya hujan turun. Tuhan turunkan hujan buat kita. Kan udah 3 bulan tidak pernah hujan. Makanya saya imani dan percaya. Waktu kita sudah selesai berdoa, nanti hujan besar akan turun. Makanya saya bawa payung. Itu artinya perbuatan. Disertai dengan perbuatan. Kalau dalam Alkitab seorang perwira Kapernaum, pada waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, panggilnya Tuhan, hambaku sedang sakit di rumah, tolong Tuhan sembuhkan. Waktu itu Yesus berkata, baik, nanti aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu. Tetapi apa kata perwira Kapernaum itu? Tuhan tidak perlu datang ke rumahku, katakan sepatah kata saja, maka hambamu sembuh. Itu iman dalam perkataan. Yesus langsung melihat dia dan kemudian berkata kepada semua orang banyak yang mengikuti dia. Kata Yesus kepada mereka, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini, sekalipun di antara orang Israel. Bayang, otomatis sembuh hambanya di sana. Contoh yang kedua, wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bayangkan sakit pendarahan 12 tahun. Saya yakin dan percaya kalau dia punya harta banyak, hartanya habis. Badannya juga bisa kurus. Karena apa? Pendarahan terus selama 12 tahun. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi dia nggak bertatapan muka, tapi dia berkata dalam hati, asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Itu bicara apa? Iman. Perkataannya dalam hati. Belum ngomong, nggak perlu ngomong. Waktu itu Yesus langsung melihat dia ke belakang dan berkata, teguhkan hatimu. So, terimalah, keselamatan sudah menjadi bagian. Imanmu telah menyelamatkanmu. Jadilah kau sembuh. Wanita sakit pendarahan itu otomatis sembuh. Dia ngomong nggak pada Tuhan kalau dia minta disembuhkan? Ngomong nggak? Enggak, cuma dalam hati doang. Asalku jangan. Oleh karena itu saya ingatkan kepada kita semua. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 8 bagian dia dikatakan, sebelum kamu minta, Bapa di surga sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi saudara butuh apa saat ini? Imani dan percaya, minta sama Tuhan. Jangan mengandalkan kepada manusia, jangan mengandalkan kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu. Andalkan Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan apa yang saudara minta. Asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, maka jadilah itu semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan kepada kita semua. Jadi apa sih perbuatan itu? Apa perbuatan itu? Sikap kita. Sikap kita itu adalah perbuatan. Amin. Hidup kita itu tergantung dari sikap kita. Oleh karena itu mengapa orang Kristen yang gagal dalam kehidupannya bukan karena dia tidak punya iman, tetapi karena sikapnya itu loh yang salah. Sikapnya itu nggak benar. Sebagai orang Kristen kita harus mempunyai sikap yang benar. Yang mau bersikap yang benar, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara, mengapa di gereja atau di satu persekutuan sering terjadi perselisihan? Ada intrik, ada gosip, suka ngomongin orang lain gitu.
ya, saling menjatuhkan. Pada waktu berdoa itu luar biasa, bahkan berbahasa roh, sambil menangis. Kenapa? Jawabannya karena apa? Karena orang tersebut, orang Kristen yang tidak mempunyai sikap yang benar. Hari ini saya mengajak kita semua yang ada tempat ini belajar bagaimana sikap yang benar. Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Pelajaran yang pertama adalah ingat sikap kita itu penting untuk masa depan kita. Sikap kita itu penting untuk masa depan kita. Masa lalu tidak penting. Misalnya mungkin masa lalu suram dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam keuanganmu, sepertinya tidak ada sesuatu yang bisa membuat saudara bahagia. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Saudara pribadi sendiri yang tahu. Saya nggak tahu. Tapi saya mau ingatkan masa lalu yang kelam itu memang sulit untuk kita lupakan. Tetapi jangan sampai masa lalu menghancurkan masa depan kita. Ingat, jangan sampai menghancurkan masa depan kita. Masa lalu itu nggak bisa kita diwakili dengan baik. Mungkin suram atau apapun juga saya nggak tahu. Saudara pribadi sendiri yang masing-masing tahu. Tapi ingat, masa yang suram itu jangan membuat masa depan kita berantakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat sikap kita itu seperti magnet. Sikap kita itu seperti magnet, akan bisa menarik orang lain. Ya. Jika kita hidup dengan sikap yang benar, tapi sebaliknya sikap kita tidak benar, malas misalnya, tukang nipu, tukang bohong, tukang judi, tukang gosip, dan lain-lain, maka banyak orang yang tidak mau bergaul dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tanya sikap saudara apa benar atau tidak? Kembalikan kepada saudara masing-masing untuk menilai. Terus kemudian yang ketiga, sikap kita itu menentukan respon kita. Sikap kita itu menentukan respon kita. Belum tentu semua yang baik itu benar, tetapi yang baik itu pasti benar. Setuju nggak? Belum tentu semua yang baik itu benar, tapi yang benar itu pasti baik. Contohnya aja nih, saya kasih uang pada seseorang, baik, benar nggak? Belum tentu. Buktinya apa? Orang dia nggak mau kerja dikasih duit tuh, nggak kerja kasih duit lagi, nggak kerja kasih duit lagi. Itu tak benar. Maka firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, orang malas jangan dikasih makan. Firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Jadi kalau mau kerja itu jangan dikasih makan. Dia cari uang makannya sendiri. Cara bagaimana urusan dia sendiri. Ya. Jadi orang yang dewasa, terutama yang sudah dewasa rohaninya, mempunyai respon yang benar. Pasti punya respon yang benar. Respon yang benar. Orang dewasa mencari sesuatu yang baik. Orang dewasa berusaha bagaimana berhasil dalam hidupnya. Ya. Sekarang saya mau kasih contoh respon yang benar itu seperti apa. Seperti contoh Nuh. Nuh itu disuruh Tuhan bikin bahtera. Bahtera panjangnya 300 hasta, tingginya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Satu hasta itu 45 cm, berarti panjangnya hampir 150 meter. Besar. Bikin bahtera, perahu. Terus bikinnya di mana? Di puncak bukit. Kalau secara logika, benar nggak bikin perahu itu di puncak bukit? Secara logika, bikinnya harusnya di mana? Tepi laut. Di mana? Kalau tadi bilang enggak. Terus jawabannya apa? Bikinnya biasanya di mana? Di pinggir pantai lah. Orang coba lihat dia bikin perahu di mana sih? Kalau yang perahu apalagi yang besar-besar gitu. Kalau perahu kecil mungkin di rumah bisa, nanti pulang dia udah mau selesai dibawa gitu, ditarik atau di mana. Tapi bikin perahu yang besar itu di pinggir pantai gitu. Logikanya nggak ada yang bikin di puncak bukit. Coba bayangkan aja. Bikinnya berapa lama?
Kalau saudara baca nanti di pasal 6, 7, 8, 9, itu ada tentang Nuh. Ya. Dari Kejadian. Bikinnya berapa lama? Ada yang tahu nggak berapa lama? Ada yang tahu? Berapa lama? Oi. Berapa lama? 120 tahun lamanya. Tolong diingat ya. 120 tahun lamanya. Nanti kapan-kapan saya tanya berapa lama, harus bisa jawab 120 tahun lamanya. Saudara nggak bisa lihat ada ayatnya di situ, tulis 120 tahun nggak ada. Tetapi penjelasan dari nanti baca di rumah dari Kejadian pasal 6, 7, 8, 9 itu akhirnya ketemu berapa tahunnya. Ya, 120 tahun lamanya. Bayangin, saya mau tanya kepada saudara, kenapa bikinnya begitu lama? Yang pertama, kenapa? Berapa lama? 120 tahun. Kenapa lama? Halo? Gak ada yang jawab juga? Waktu kebangetan banget kan? Tapi memang nggak ada di Alkitab, nggak disebutin gitu. Tapi saudara punya pemikiran yang sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Berapa lama? Kenapa lama 120 tahun? Pertama adalah karena yang bikinnya cuma 8 orang. Nuh dan istrinya, kemudian ketiga anaknya Sem, Ham, dan Yafet, kemudian ketiga menantunya 8 orang. Kalau yang bikinnya sekian banyak orang, hampir sekitar 70 orang, pasti lebih cepat selesai. Amin. Itu yang pertama. Kedua, kenapa lama? Kenapa lama? Kenapa bikinnya lama? Hah? 120 tahun lamanya. Inilah bukti kasih Tuhan yang luar biasa bagi umat manusia pada zaman Nuh itu. Tuhan mau mereka bertobat, tetapi mereka nggak bertobat. Yang bertobat menjelapan orang itu. Ya memang mereka dari dasarnya sudah menjadi orang percaya sungguh-sungguh. Dan yang ketiga pertanyaan saya. Nah kalau bisa jawab ini, saya kasih hadiah. Mau hadiahnya? Tapi bisa jawab ya. Ini ada uang kecil sih, ada uang receh. Ada di dompet uang receh. Tenang aja. Kalau kasih barang-barang juga boleh juga. Ada sepatu, ada tas, ada baju, ada di mobil sih. Masa saya pegang-pegang gitu. Ya, yang praktis mah enakan paling gampang mah. Kalau sepatu kegedean, baju kayaknya nggak kurang pas. Kalau Daniel dikasih baju udah nggak mau. Oh nggak ada, badan saya segede begini, mana ada umurnya ada baju sebesar begini. Dia nggak mau lagi dia. Selalu bilang jangan om. Yang gede pun dia udah nggak mau. Jadi saya harus betul-betul beli. Kalau dikasih sama orang nggak mungkin orang kasih saya gede banget kan. Orang badan saya segini. Ya. Ayo bisa jawab ya. Kenapa dibikinnya di puncak bukit? Ayo ngomong aja. Kenapa dibikinnya di puncak bukit? Logikanya harusnya di pinggir pantai. Kenapa di puncak bukit? Kenapa? Kok pada diem ya? Malu-malu atau memang nggak tahu? Nggak bisa jawab. Tadi katanya mau hadiahnya. Bisa jawab nggak? Ayo jawab. Kenapa? Sesuai perintah Tuhan. Hah? Karena ibahnya Hah? Kenapa? Sorry, kuping saya kurang dengar. Pak Gembala langsung saya ngomong apa dia? Menunggu air bahnya datang. Kurang tepat. karena ibahnya Kenapa bikinnya? Kenapa dia bikinnya di puncak bukit, bukan di pantai? Makanya orang-orang pada zaman dulu itu pada ngomong kan, dulu itu udah gila. Wah, harus bikin dulu. Gak ada yang tahu nih, kebangetan. Berarti jemaatku gak doyan hadiah, gak doyan duit, gak doyan tas, gak doyan sepatu, gak doyan baju. Berarti maunya apa adanya aja. Hidup sederhana mereka. hidup sehat. Sedih loh saya loh sebagai gembala pendeta kalau anak-anak Tuhan nggak tahu gitu kenapa gitu. Memang nggak ada di Alkitab, nggak disebut. Saudara cari sampai cuma juga, sampai rontok aja.
rambutmu nggak akan ketemu, nggak ditulis. Tapi secara logis saudara harus bisa memikirkan itu. Tuhan kasih hikmat bagi kita semua. Ingat firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu ayat pertama. Ayat kedua, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kenapa bikin? Kalau bikinnya di pinggir pantai, pada waktu air hujan, air bah datang, hujan turun, bayangkan aja, turunnya 40 hari, 40 malam, hujan lebat. Orang di Jakarta, di jauh-jauh, buat ABK aja baru 1 hari hujan, udah banjir semua. Ini 40 hari, 40 malam, hujan besar. Saudara bisa bayangkan, pada waktu kalau bikin di pantai, maka perahu itu waktu dipanggil di pantai, dia akan terbang ambing dengan air, ya, dengan hujan yang ada. Terus kemudian dia akan terbentur dengan batu-batuan, terbentur dengan pohon-pohon yang besar, terbentur dengan gunung-gunung. Perahu itu menjadi apa? Pasti pecah. Pasti pecah. Makanya bikin di puncak bukit. Pada saat hujan turun 40 hari, 40 malam dan seluruh permukaan bumi digenangi air selama 150 hari. Ada di puncak bukit. Otomatis pada waktu air bah ada. Perahu itu terombang-ambing, nggak terbentur oleh apapun juga, bebas. Makanya Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di kemuliaan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Nuh itu taat, dia meresponi apa yang disuruh Tuhan. Abraham begitu juga taat. Apa yang disuruh Tuhan? Tuhan suruh bilang sama Abraham, Abraham besok pagi kamu bawa anakmu Ishak satu-satunya untuk kamu bawa ke tanah mulia, untuk dipersembahkan di salah satu gunung kepada saya hamba, kepada Tuhan. Komplain nggak Abraham? Enggak tuh. Dia boleh nggak komplain atau bisa ngomong nggak? Misalkan contoh, Tuhan gimana sih? Makanya nanti turunanku akan seperti langit, bintang di langit, seperti pasir di pantai, seperti debu tanah banyaknya. Kok anakku satu-satunya Tuhan mau ambil? Namanya Abraham, tidak komplain sama sekali. Dia tetap setia, respon di firman Tuhan. Besok pagi-paginya dia bawa anaknya Ishak, bawa kayu, bawa api, segala macam dibawa dengan bujangnya 2 orang. Lalu mereka pergi ke tanah mulia. Sampailah di salah satu gunung. Hambanya 2 orang itu disuruh tunggu di sini, dan dia bersama anaknya pergi ke salah satu gunung untuk mempersembahkan korban. Anaknya nanya sekarang, anaknya bertanya kepada bapaknya, Pak, kita sudah bawa kayu, bawa api, bawa golok, bawa tali, dombanya mana? Coba bayangin. Pertanyaan anaknya seperti itu, kira-kira bapaknya sedih nggak? Kalau dalam hatinya mah sedihnya bukan main. Orang dia tahu kalau anaknya mau dikorbankan kok. Sedih. Tetapi apa yang terjadi? Dia bilang apa? Allah menyediakan. Tuhan yang menyediakan dombanya. Itu perjawaban yang luar biasa. Dan jika cerita waktu dia diikat, Ishak diikat, terus kemudian mau disembelih, ya. Saya mau tanya pada waktu diikat, Ishak berontak gak? Enggak. Waktu diikat dia gak berontak. Loh, kenapa saya enggak? Makanya saya mau kasih tahu saudara yang ada tempat ini semua. Hei jemaat GGP, kabar baik curug. Ingat, kalau bapakmu, ibumu menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, pasti taat kepada firman Tuhan, maka anaknya juga taat kepada firman Tuhan. Karena yang namanya buah itu gak pernah jauh dari pohonnya. Bapaknya baik, anaknya baik. Bapaknya taat firman Tuhan, anaknya juga taat firman Tuhan. Percaya
percaya sama saya. Karena mereka itu mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Ya. Buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Contoh lagi musim rambutan sekarang. Rambutan itu kalau jatuh di bawah. Kalau rambutannya jatuh di sana, kira-kira apa yang terjadi? Berarti dimakan codot. Jatuhnya di sono. Dia waktu bawah jatuh. Pas. Jadi nggak pernah jauh dari pohonnya. Bapaknya baik, anaknya juga baik. Katakan amin. Amin. Masih banyak respon-respon yang benar itu. Tetapi saya mau lebih percepat lagi karena kita ada perjamuan kudus. Saya nggak tahu kalau ada perjamuan kudus Pak. Ya. Tidak apa-apa. Respon yang tidak benar itu contohnya siapa? Saya ambil contoh yang paling gampang itu adalah Saul. Saul itu seorang raja yang luar biasa. Pada saat itu dia tuh dikepung oleh orang Filistin. Saul dikepung, rakyatnya semua sembunyi, takutan. Orang Filistin sudah mengepung kerajaan mereka. Mereka bersembunyi. Dan yang namanya Saul itu sudah dikasih tahu sama Nabi Samuel. Nabi Samuel supaya apa? Untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Artinya minta pertolongan Tuhan karena mereka dikepung oleh orang Filistin. Lalu apa yang terjadi? Tunggu, tapi yang biasanya yang melakukan korban persembahan atau korban bakar itu adalah seorang nabi, bukan seorang raja. Walaupun dia raja, dia nggak boleh. Harus seorang nabi. Tapi apa yang terjadi? Saul nunggu Samuel nggak datang-datang. Kok kapan ini rakyat udah pada berontak, udah pada pergi, udah nggak mau lagi. Takutan mereka mau lari. Akhirnya apa? Saul mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Samuel datang, dia berkata, Samuel kamu datang terlambat, aku sudah pikirkan. Kamu salah, melanggar firman Tuhan. Tuhan tidak suka apa yang sudah kamu lakukan. Itu yang pertama. Respon yang tidak benar. Yang kedua adalah pada waktu Tuhan menyuruh melalui Nabi Samuel, hei Saul, kamu pergi dengan prajuritmu, kamu tumpas tuh orang Amalek, tumpas sampai habis. Semua orang yang ada di kerajaan Amalek itu kamu bunuh, harus dibunuh semuanya. Bahkan bayi-bayi pun juga yang masih kecil pun harus dibunuh, nggak boleh ada yang hidup. Kemudian lembu-lembu yang tambun-tambun atau lembu-lembu yang jangan dibawa, nggak boleh. Harta bendanya nggak boleh kamu jarang. Tapi apa yang dilakukan Saul? Dia bunuh memang semua orang-orang sampai bayi-bayi semua dibunuh. Tetapi apa? Raja Agag, kerajanya dibawa ke kerajaan mereka. Terus kemudian apa yang terjadi? Lembu-lembu yang tambun-tambun yang gumuk-gumuk itu dibawa. Lalu dengan alasan apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Harta-hartanya dijaga, dibawa pulang. Itu berkenan tak? Nggak berkenan. Itu respon yang salah, bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Makanya Nabi Samuel bilang, kamu tidak taat kepada perintah Allah. Oleh karena itu, mulai hari ini kerajaanmu saya kasih ke orang lain. Tuhan kasih kepada Daud. Jadi kamu sudah tidak lagi berhak menjadi seorang raja karena kau tidak taat. Maka itu yang terkasih di tempat ini. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan, apakah saudara ngambek kalau ditegur? Atau sayanya ngomong gini tadi berusaha begitu keras begitu? Apa saudara ngambek? Halo? Marah enggak? Enggak? Benar. Nanti pulang-pulang di jalan saya dicegat sama yang gede di belakang itu. Sering kita sering gitu. Enggak ngambek? Benar ya? Hah? Jangan ngambek, ya. Apalagi ngambek sama Tuhan, kualat gitu nggak? Silakan. Kalau sama saya ngambek nggak apa-apa deh. Mungkin saya nggak bisa ngapa-ngapain ya udah. Tapi sama Tuhan nggak boleh ngambek. Firman Tuhan itu iya dan amin. Apa yang difirmankan itu pasti akan terjadi. Amin. Oleh karena itu dikatakan di dalam Mazmur, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari dari Taurat. Kita akan menjadi orang yang berbahagia.
kalau kita ditegur, dihajar oleh firman Tuhan. Di dalam Wahyu dikatakan, barang siapa ku kasih ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kita harus bertobat. Kalau ditegur sama Tuhan, jangan ngambek. Kalau ngambek udah nggak diundang lagi, nggak apa-apa kok. Nggak diundang, emangnya saya minta pelayanan di sini, enggak kok. Tuhan yang nyuruh saya ke sini melalui Bapak Gembala, melalui Pak Ibu Amel dan Pak Amel. Saya yakin dan percaya jemaat yang ada tempat ini nggak ngambek sama saya. Amin. Dan ingat satu lagi, Tuhan itu memandang dari surga melihat semua anak manusia. Jadi dia tahu isi hatimu. Ngomong amin tapi dalam hati entar lu awas. Enggak begitu dia benar. Ya? Tuhan memandang dari surga, dia melihat semua anak manusia. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Wah, ini jahat, ini baik, ini salah. Ulangi lagi. Mata Tuhan ada di segala tempat, melihat orang jahat dan orang baik. Adil jadi ya. Saya kasih begini nih maksudnya tuh menjelaskan aja. Jadi bukan mengatakan bahwa sini jahat, ini baik, enggak gitu. Bisa aja bilang jahat, baik, itu bisa aja. Tapi saya ingatkan kepada kita semua, jangan berbuat sesuatu yang membuat Tuhan berbuat. Tuhan sedih pada kita, karena dia tahu isi hatimu masing-masing. Dia tahu isi hati saya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya telanjang dan terbuka. Dan kita harus mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah kita lakukan pada waktu masa penghakiman. Saudara mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Amin. Saudara harus mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Sekali lagi, jangan ngambek. Dan saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang selalu setia melakukan firman Tuhan, dengar-dengar akan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuh hati, maka saya yakin dan percaya apa yang menjadi pergumulan masalah pasti Tuhan akan buka jalan buat saudara. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Kita naikkan pujian.